Kita kembali lagi kepada pelajaran kita, seri Kitab Wahyu, dan saat ini kita sedang membahas 7 jemaat, dan khususnya jemaat yang akan kita pelajari saat ini adalah jemaat Philadelphia. Dan untuk itu, sebelum kita mempelajari pelajaran malam ini, saya ajak kita semua untuk sekali lagi berdoa untuk mengundang kehadiran kuasa Roh Kudus bagi kita semua. Bapa, terima kasih Engkau sudah menyertai kami, boleh masuk lagi ke dalam pembahasan Kitab Wahyu, dan hamba-Mu mohon kehadiran kuasa Roh Kudus-Mu bagi hamba-Mu, bagi kami semua yang mendengarkan. Terima kasih Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami serahkan seluruh pembahasan ini ke dalam tangan Tuhan. Berbicaralah, kami sudah siap mendengarnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, saudara-saudara, pembahasan Kitab Wahyu 7 jemaat ini ada di dalam pasal 2 dan 3 dari Kitab Wahyu, dan ayat tema umum kita yaitu Wahyu 1 ayat yang ke-11 ya. Dikatakan, apa yang engkau lihat tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini, ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Dan kita tahu pelajaran ini adalah merupakan pembagian dari tipe jemaat secara garis besar, mulai dari zaman para rasul hingga ke akhir zaman ya. Dan 7 jemaat secara lokal itu ada di Asia Minor atau Asia Kecil, sekarang di daerah Turki ya. Di sanalah letak dari ketujuh jemaat itu awalnya. Namun ini adalah satu nubuatan sejarah kekristenan mulai dari rasul-rasul sampai akhir zaman. Dan ini juga ada aplikasi rohani bagi umat Tuhan di zaman ini ya. Setiap jemaat itu, sekalipun itu berkaitan dengan sejarah kekristenan, tapi ada pelajaran rohani juga dari setiap jemaat untuk umat Tuhan pada saat ini. Jadi kita akan melihat sejarah, nubuatan, dan apa pelajaran rohani bagi kita untuk saat ini. Nah, setiap jemaat ini memiliki malaikatnya sendiri-sendiri, angelos atau kabar, dan terdapat gambaran tentang sikap Allah atau apa yang Allah lakukan ya, atau apa yang Yesus lakukan di jemaat ini. Ada ciri khusus yang Allah ketahui dan dia jelaskan karena dia Maha Tahu, dan dia terlibat di dalam sepanjang sejarah kekristenan. Ada teguran atau celaan, itu sebabnya disuruh bertobat, kecuali jemaat Smyrna dan Philadelphia. Kita akan pelajari malam ini ya, Philadelphia. Kemudian diberikan nasihat, diberikan janji dan pengharapan serta penghargaan bagi jemaat ini. Nah, ada 5 karakteristik dari setiap jemaatnya. Dari hal tadi yang kita baru lihat ini poinnya ya, bagaimana ada gambaran tentang Yesus di sana, kemudian kualitas yang dimiliki jemaat, pertentangan yang dihadapi, nasihat Yesus kepada jemaat, dan janji Yesus kepada jemaat. Nah, jemaat Philadelphia ini terdapat di dalam Wahyu 3 ayat 7 sampai 13. Mari kita masuk ke ayat-ayatnya. Di dalam Wahyu 3 ayat 7, firman Tuhan berkata, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Jadi arti dari Philadelphia ini adalah brotherly love atau kasih persaudaraan. Nah, jemaat mula-mula ya, sebagaimana namanya,
di mana jemaat ini mengalami satu masa di mana kasih persaudaraan itu begitu nyata di dalam kehidupan mereka, saudara-saudara. Dan seperti juga pada zaman rasul-rasul yang pertama atau jemaat mula-mula ya, jemaat ini berada di bawah bimbingan Roh Kudus, sehingga ada damai dan sukacita serta kasih satu sama lain yang terdapat di dalam kehidupan jemaat ini. Nah, pada zaman ini, ya, zaman Philadelphia sehubungan dengan masa kekristenan, ya, di mana periode Philadelphia ini tahun 1833 sampai 1844. Dan di periode ini orang-orang seperti William Miller, ya, Josiah Leach atau Joshua Himes di Amerika. Kemudian ada juga Dr. Joseph Wolf, ya, yang hidup tahun 1795 sampai 1862. Dia berkelana di seluruh Afrika, Mesir dan Abisinia, Asia, Palestina, Syria, Persia, Bukhara dan India. Kemudian apa yang para misionaris ini, penginjil ini kabarkan? Mereka mengabarkan tentang kedatangan Kristus yang kedua. Banyak tokoh-tokoh lain juga yang bermunculan dan menggambarkan bahwa kedatangan Kristus yang kedua kali itu sudah sangat dekat, segera akan terjadi. Sehingga di saat itu banyak sekali orang dari berbagai denominasi gereja Protestan, ya, mendengar pekabaran tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Mereka tersentuh dan mereka bergabung ke dalam pergerakan ini. Mereka nggak menghiraukan perbedaan doktrin gereja mereka, tapi fokus mereka adalah pada kedatangan Kristus yang kedua kali. Mereka betul-betul sungguh-sungguh berdoa, menantikan kedatangan ini. Mereka menyerahkan diri kepada Kristus. Tapi apa yang terjadi, saudara-saudara? Sebagaimana nubuatan pada waktu itu, bahwa Yesus akan datang pada tahun 1843, kemudian direvisi lagi 1844. Tapi terbukti bahwa Yesus tidak datang ke dunia pada tahun itu, ya, pada tahun 1844. Mereka telah pelajari Alkitab dengan sungguh-sungguh, ya. Dan mereka tahu bahwa ini tanggal yang tepat. Tetapi sebenarnya peristiwa yang terjadi itu bukan kedatangan Yesus, ya. Tanggal-tanggalnya itu sudah benar, tahunnya. Tetapi perkiraan mereka kedatangan Yesus itu salah, ya. Bukan Alkitab yang salah, tetapi cara mereka menginterpretasi Alkitab pada waktu itu yang salah, ya. Nanti kita akan lihat apa sebenarnya yang terjadi saat itu. Nah, setelah peristiwa itu, kekecewaan besar karena mereka berpikir akan datang. Ada orang-orang yang tetap mempelajari Alkitab. Mereka tahu Alkitab ini tidak salah. Mereka yang salah memprediksi Alkitab ini. Nubuatan itu mereka telah lihat bahwa petunjuk dari nubuatan itu benar. Tapi kurang tepat prediksi yang terjadi di tahun itu. Mereka terus berkumpul. Dan satu tujuan mereka, ya, bahwa mereka ingin menemukan kebenaran dari tahun nubuatan yang mereka telah selidiki itu. Mereka benar-benar satu jemaat Kristus yang penuh kasih persaudaraan. Mereka mempelajari Alkitab, mereka berdoa terus. Walaupun sebagian besar kecewa, tapi ada yang tetap menyelidiki Alkitab itu, ya. Nah, Kristus di sini sengaja memperkenalkan dirinya sebagai yang kudus. Karena ia menghendaki supaya umatnya juga hidup kudus. Sebagaimana kalau kita lihat dalam 1 Petrus 1 ayat 15-16, firman Tuhan berkata, "Tapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus.
yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Mengapa Kristus mau jemaatnya kudus, saudara-saudara? Di dalam Ibrani 12 ayat 14 dikatakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan, tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi inilah kenapa Yesus katakan, kita harus hidup kudus. Supaya kita dapat melihat Tuhan, melihat kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kedatangan Yesus yang kedua kali. Nah, Yesus juga memperkenalkan dirinya yang benar di sini. Jelas ini menepi semua klaim kebenaran yang dibuat berbagai sumber yang mengajarkan ajaran yang berbeda dengan yang Yesus ajarkan sebenarnya. Karena Yesus katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yohanes 14 ayat 6. Hanya Kristus yang benar. Ajaran-ajaran yang lain kalau tidak sama dengan yang diajarkan oleh Kristus lewat firman Tuhan, maka berarti itu tidak ada kebenaran di dalamnya. Itulah Yesus satu-satunya yang benar. Di dalam Galatia 1 ayat 8 firman Tuhan berkata, tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu satu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Saudara, kalau ada orang yang datang berkata bahwa gereja ini berdiri pada kebenaran, gereja ini sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi cek saudara-saudara, kalau itu tidak ada ajarannya selaras dengan firman Tuhan, praktek-praktek kekristenan itu, denominasi itu, ajaran itu tidak sesuai dengan ada yang di dalam Alkitab, di luar Alkitab, ajaran manusia, saudara, itu bukan dari Tuhan. Tapi apa dikatakan di sini? Mungkin dari kuasa yang lain. Dan Tuhan katakan, terkutuklah yang apa? Yang memberitakan Injil yang lain. Bahaya saudara-saudara. Tuhan tidak suka ketika orang mengajarkan Injil yang berbeda. Dia sebutkan ini Injil, tapi tidak ada di dalam Alkitab ini apa yang diajarkan dan apa yang dia praktekkan. Kemudian Yesaya 8 ayat 20 berkata, jawablah begini, dengarkan ajaran Tuhan. Orang yang tidak bicara sesuai dengan ajaran itu tidak mempunyai harapan. Orang yang tidak berbicara sesuai dengan firman Tuhan, ajaran Tuhan, hanya Alkitab. Tidak ada kitab yang lain, tidak ada ajaran lain selain ajaran Alkitab. Tidak ada harapan. Tadi kitab katakan, terkutuklah orang itu. Inilah yang Yesus mau, yang benar, yang kudus. Kristus juga memperkenalkan dirinya sebagai yang memegang kunci Daud. Apa artinya? Kristus memberitakan kepada jemaat Philadelphia bahwa kedatangannya untuk mengambil haknya kembali atas tahta Daud yang sudah dekat itu, saudara-saudara. Dan ketika dia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Apa yang dibuka tutup di sini? Yaitu apa? Kesempatan masuk ke dalam kerajaan Allah. Kalau Yesus yang buka, tidak ada yang dapat tutup. Kalau Yesus sudah tutup, tidak ada yang buka kesempatan untuk masuk ke dalam kerajaan Allah.